industri, sebuah industri Bapak Ibu. Jadi ini diharapkan ketika industri minyak itu sudah turun, maka industri pertanian ini naik menggantikan posisi industri minyak, sehingga pendapatan Bojonegoro ini tidak mengalami penurunan, tetapi tetap meningkat. Karena kalau sampai pendapatan kita itu mengalami penurunan, ini juga akan memberikan kemampuan pemerintah memberikan bantuan ke masyarakat, dan masyarakat juga akan mengalami penurunan juga. Nah, ini sudah kita pikirkan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, di RPJMD, jadi kan RPJP itu 25 tahun ke depan, RPJMD itu 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan ini sektor pertanian itu diharapkan sudah mempunyai fondasi yang kuat menuju industrialisasi. Nah, fondasi yang kuat menika napa? Fondasi yang kuat itu adalah kecukupan akan bahan baku untuk industri, baik jumlahnya, lalu kualitasnya dan kuantitasnya. Untuk jumlahnya ini adalah peningkatan produksi, dan peningkatan produksi Bapak Bupati sudah menargetkan tahun depan Bapak Ibu, Bapak Ibu ibunya nggak ada, ibunya bisa sana aja. Mewakili. Dan penyuluh, ada penyuluh di depan. Nggak apa-apa, nggak keliru kalau begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, tahun depan, tahun 2026 ini diharapkan kita sudah mengalahkan Ngawi produksinya Bapak Ibu. Jadi produksi kita itu tahun 2024 untuk padi 710.000 ton. Produksi untuk Ngawi itu 765.000 ton. Kita selisih 50.000 ton. Jadi untuk mengalahkan Ngawi kita selisih 50.000 ton. Tapi target ini sederhana, targetnya sederhana. Jadi mengalahkan Ngawi. Tapi untuk mengalahkan Ngawi ini ternyata tidak sederhana, Bapak. Tidak sederhana, karena mengapa? Karena kita harus mengejar pertambahan tanam, luas tanam kita sekitar 10.000 hektar. 10.000 hektar itu jadi harus ada pertambahan 10.000 hektar. Untuk meningkatkan pertambahan 10.000 hektar harus meningkatkan akses air, baik air dari sungai maupun akses dari sumur bor. Nah, itu. Karena itulah mengapa kami tahun 2026 itu menargetkan ada 92 sumur bor yang insya Allah nanti kalau sukses ini akan kita ubah, kita menjadi 400 sumur bor, dan tahun 2027 kita akan obsesi kami dari DKPP, dari kami, yaitu ada sekitar 1.000 sumur bor, 1.000 sumur bor. Nah, ini memang belum selesai, 1.000 sumur bor itu belum selesai, karena untuk mengalahkan Ngawi paling tidak itu ada 10.000 hektar penambahan. Kalau satu sumur bor itu ada mampu mengairi 2 hektar, maka perlu 5.000 sumur bor. Nah, ini cita-cita kami, Bapak Ibu, cita-cita kami dari DKPP, sehingga kita nanti bisa betul-betul mengalahkan kami. Punya potensi seperti itu. Kita punya potensi untuk meningkatkan luas tanam seperti itu. Karena mengapa? Karena sumber air di Bojonegoro, sumber air tanah di Bojonegoro itu berbeda dengan sumber air dari tanah dari Ngawi umpamanya. Kalau Ngawi itu sumber airnya merupakan sumber air asli dalam tanah, ya, sehingga produksinya itu bisa semakin menurun. Ini terbukti dari tinggi muka air di Ngawi itu yang dulu hanya 25 meter. Di bor 25 meter itu muncul air, sekarang sudah turun menjadi 75 meter. Nah, kalau di Bojonegoro ini ada daerah-daerah yang berbeda. Seperti di Kasiman itu dulu tidak banyak sumur bor, tapi sekarang menjadi pusatnya sumur bor. Nah, jadi dulu itu daerah tahun 2019 peta aquifer Bojonegoro itu untuk daerah Kasiman itu adalah sangat sedikit.
peta sumber air dalamnya Kasiman itu sangat sedikit, tapi sekarang menjadi sangat besar dan luas. Karena mengapa? Ya, kira-kira karena adanya bendungan gerak, ini bendungan gerak masuk situ, terus di sana itu akhirnya tumbuh sumur-sumur, bahkan di dalam satu desa, di desa Besah itu ada 250-an, 350 sumur bor. Di sana satu peta itu bisa 2, karena itu satu desa itu ada 350 sumur bor. Nah, dan yang luar biasa pada puncak musim kemarau ini tidak menurunkan muka air tanahnya sumur warga. Nah ini jadi begitu besarnya, itu berkembangnya. Ini menjadi harapan kita ke depan untuk meningkatkan produk, meningkatkan luas tanam. Selanjutnya Bapak Ibu, ke depan kita dari DKPP sangat menganjurkan petani-petani kita itu meningkatkan produksi, ya, selain dengan sumur bor. Insya Allah mulai tahun 2026 kita akan memberikan bantuan berupa benih padi hibrida. Karena hasil demplot kita benih padi hibrida itu bisa meningkatkan produksi. Kita punya demplot yang pertama itu di Desa Gajah, Kecamatan Burno, ditanam pada musim kedua di tanah yang cukup marginal, tanah-tanah yang tidak subur, itu masih menghasilkan produksi sampai 8 ton. Kering sawah 8 ton per hektar. Nah, kalau tanahnya cukup, airnya cukup, ditanam pada musim pertama di Desa Pejok itu sampai 13 ton. Kata ngeriki pinten ton? 6. Kita ada 6,5 gitu. Itu pada musim pertama atau musim kedua? Apa nggih? Jadi cukup air nggih. Nggih, cukup air. Cukup air kalau insya Allah kalau cukup ditanam pada musim pertama itu bisa menjadi, karena di Pejok itu kalau tidak menggunakan padi hibrida itu hanya 8 ton. 8 ton begitu pakai hibrida menjadi 13 ton. Nah ini saya kira nanti masih bisa ditingkatkan. Dan, tapi kunci daripada padi hibrida itu tidak boleh telat pemupukan. Hasil penelitiannya UGM, kalau saatnya mupuk tidak dipupuk terlambat seminggu dia akan turun 20% produksinya. Kalau terlambat 2 minggu dia akan turun 50%. Nah itu harus hati-hati. Jadi nanti kalau mau tanam padi hibrida ini pupuknya harus betul-betul disiapkan. Itu duit dana simpanan untuk beli pupuk, jangan wayang pupuk terus gak duit. Nah, ini repot, petani harus sudah ada dana simpanan seperti itu. Insya Allah nanti benih padi hibrida itu akan kita buat, akan kita sekitar 250 hektar. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, DKPP sangat berharap Bapak Ibu semuanya menggunakan teknologi budidaya yang rendah biaya. Sekarang banyak sekali teknologi budidaya yang rendah biaya. Sudah saatnya kita itu menggunakan teknologi sing gampang, sing murah, sing cepet, sing akeh hasilnya. Ngoten nggih. Nah, ini salah satu di antaranya, ini kita datangkan Pak Ansar ini. Nanti Pak Ansar akan bercerita bagaimana berbudidaya dengan biaya murah, mudah, cepat, akeh hasilnya. Itu kira-kira enak loh betul. Cocok Pak. Cocok deh. Cocok ini Pak Ansar. Ini dengan Bu Susana. Ini beliaunya ini provokatornya, Bu Susana. Provokatornya untuk budidaya tanam seperti itu. Lanjutkan. Karena apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan itu dengan cara dua, Pak, yaitu meningkatkan pendapatan, yang kedua mengurangi pengeluaran. Itu baru meningkat, baru bisa mensejahterakan. Ya pengen sugih yo, rasa akeh-akeh, rasa akeh-akeh mengeluarkan biaya, tapi menambah pendapatan. Gitu. Nah ini nanti Pak Ansar akan menceritakan bagaimana mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Karena mengapa? Karena di dalam budidaya pertanian tanam padi itu dari salah satu pengalaman petani
dari Pak Agus ini yang dari Jatam, ketua Jatam dari Pak Agus itu cerita, Pak saya itu menggunakan sudah meninggalkan sama sekali pestisida kimia, menggunakan pestisida nabati, menggunakan N-level 1, biosaka dan sebagainya itu sudah mengurangi biayanya 2.500.000 per hektarnya. Nah kalau di kita ini ada Pak Nafi. Nah, Pak Nafi ini anggota PPNU, PCL PPNU yang dulu menjadi anggota saya. Saya dulu ketua PPNU Bapak Ibu, tapi ngapunten saya belum banyak berkenalan dengan teman-teman dari masing-masing MJC karena pada saat itu sangat berbeda sekali iklimnya. Sangat berbeda iklimnya, jadi saya nggak boleh keluar. Saya ngapunten nggak bisa keluar. Saya mungkin di Bapak Ibu juga baru kenal yang di sini karena saya nggak boleh keluar juga dari kantor. Akhirnya ya ini sudah itu yang kita terima. Jadi Mas Nafi ini salah satu contoh dari anggota kita dari LPPNU yang bisa memberikan berbagi pengalaman, pengetahuan bagaimana memproduksi tanaman pertanian khususnya padi dengan biaya sangat rendah. Sangat rendah. Ini Mas Nafi ini salah satu contohnya. Jadi kalau kita mau studi banding nggak usah jauh-jauh ke Mas Nafi ini, nanti beliau banyak bercerita tentang budidaya padi ini. Gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ingin sebetulnya saya ingin banyak yang ingin saya ceritakan. Kami karena waktunya sangat terbatas, karena itu kita akhiri. Sekarang mohon maaf kalau ada kesalahan yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.